PR yang lebih berat ya Pak ya, bagaimana kita menjamin Pancasila sampai berpuluh-puluh beratusan atau mungkin ribuan tahun ke depan itu masih dijaga dan masih terus dilestarikan. Kenapa 83% itu menganggap bahwa Pancasila itu ideologi yang bukan permanen? 10 tahun di bawah rezim atau pemerintahan efektif dolim itu lebih baik daripada sehari tanpa kekuasaan, artinya chaos. Nah, setiap upaya melompat selalu ada ongkos tragedi yang terjadi. Kembali lagi kawan setara, masih dengan Pak Imdad dan juga Pak Coki. Pak Imdad, kita coba menyambung yang tadi di segmen kedua yang terakhir kita sempat singgung nih soal bagaimana Pancasila itu masih tetap bertahan gitu, walaupun dulu kalau dulu mungkin ancamannya lebih ke konteks lokal ya, dimana itu NII gitu, dan kemudian makin kesini mungkin ancaman itu makin terasa karena perpaduan mungkin antara konteks lokal dan konteks dari luar gitu, Timur Tengah gitu ya, mungkin itu juga menjadi ancaman bagi Pancasila itu sendiri gitu. Tapi mungkin yang ingin saya tanyakan Pak Imdad, kira-kira ada ancaman lainkah sebenarnya yang mengancam dari marwah Pancasila itu Pak Imdad? Mungkin selain beberapa ancaman-ancaman yang tadi mungkin sudah Pak Imdad sebutkan gitu. Apalagi di era disrupsi legislasi saat disrupsi globalisasi saat ini. Ya, ancaman yang tidak kalah seriusnya ya ancaman dari dalam, dari para pemegang, pemilik Pancasila itu sendiri. Oh, siapa itu Pak? Kalau ya kita semua, ya. Terutama para para pejabat ya, menjadi figur dan teladan masyarakat ini. Ketika misalnya di televisi mereka melihat wajah-wajah pimpinan mereka korupsi, maka akan tergambar Indonesia adalah sarang korupsi. Indonesia yang berasaskan Pancasila itu sarang korupsi. Maka Pancasila minimal ya, Pancasila sama dengan korupsi. Minimal tidak bisa menyelesaikan problem korupsi. Ini soal kegagalan Pancasila menjadikan orang jujur, integritas. Ya. Contoh lain misalnya ketika generasi muda kita nonton TV lagi, ada tayangan tentang orang yang nggak bisa berubah di rumah sakit, orang yang rumahnya mau roboh, orang yang sudah nggak bisa makan, apalagi mereka merasakan nyari kerja susah, harga-harga makin mahal. Nah, kemudian akan muncul persepsi bahwa negara Pancasila ini gagal mensejahterakan. Kalau negara telah gagal mensejahterakan, ya apa gunanya? Mereka akan berpikir untuk mencari alternatif yang lain yang lebih efektif mewujudkan cita-cita tentang kesejahteraan itu. Misalnya lagi mereka melihat ada orang kecil ditindas-tindas oleh orang besar, rasa keadilannya terpantik. Ya, katanya Pancasila ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi ternyata enggak. Jadi itu sesungguhnya tantangan dari dalam yang tidak kalah seriusnya dibandingkan dengan dari luar. Ya. Nah, ini terutama terkait dengan soal keadilan ekonomi, karena ekonomilah sesuatu yang paling nyata dari yang bisa dirasakan oleh masyarakat gitu. Oleh karena itu bangunan ekonomi kita yang mengarah kepada liberalisasi, kepada akumulasi di kelompok-kelompok tertentu, ini juga memakai rasa keadilan. Sistem politik yang makin mengerucut pada keluarga-keluarga gitu ya, itu juga memantik rasa ketidakadilan.
Nah, apa itu namanya, yang namanya religiusitas itu tidak terasa nyata itu di masyarakat. Itu pasal 1 tentang persatuan, di mana kita bersatu, solidaritas dan apa namanya, dan rasa kasihan orang kaya terhadap orang miskin tidak ada, orang besar terhadap orang kecil tidak ada. Bagaimana kita bisa bersatu? Soal apa namanya, kemanusiaan, gitu ya, keadilan, demokrasi, musyawarahnya nggak ada, konflik mulu, semua persoalan diselesaikan dengan kekerasan. Gimana itu membuat apa namanya, Pancasila itu mudah dicintai dan kemudian dibanggakan oleh generasi kita. Nah, ini ancaman dari dalam. Berarti kan memang ada faktor internalnya yang sebenarnya nggak kalah bahaya juga, sebenarnya bahaya juga ya Pak, kalau misalkan katakanlah apalagi mungkin negara gitu ya masih abai dan lain sebagainya, maka itu akan terus menggerogoti ya Pak ya, kekecewaan atau ketidakpuasan itu akan terus menggerogoti dan semakin tidak percaya dengan dengan kesaktian Pancasila gitu. Tapi mungkin kalau itu kan yang tadi Pak Imdad sebutkan itu adalah kurang lebih sebagai faktor pemantik ya, faktor internalnya. Kira-kira mediumnya apa itu Pak? Jadi medium yang kemudian semakin atau katalisator yang membuat mereka semakin enggan atau semakin enggan untuk mempercayai Pancasila gitu. Selain memang sudah ada kekecewaan itu dan kemudian ada mediumnya, akhirnya mereka semakin tidak percaya. Sekarang ini kan orang dengan mudahnya mencari dan memilih jenis informasi tertentu. Dan apa namanya, big data itu kan pintar sekali untuk menyediakan informasi apa yang paling disukai. Algoritma ya Pak. Algoritma mengarahkan kita untuk mengerucut kepada informasi-informasi yang kita sukai. Nah, kalau tadi itu orang sekali membaca artikel tentang kekecewaan, itu nanti dia akan bertubi-tubi mendapatkan resource yang serupa. Nah, apa namanya, ini membahayakan, karena orang digiring untuk berperspektif tunggal. Nah, oleh karena itu ya kita harus terus menerus mengedukasi masyarakat, terutama anak-anak muda dengan cara berpikir yang tidak monolitik. Nah, ini tantangan kita. Saya ingin menegaskan begini ya, menolak Pancasila itu berbahaya, tetapi tidak mengimplementasikan Pancasila itu juga berbahaya. Karena ketika Pancasila tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka tidak sustainable gitu Pancasila. Jadi agenda kita tidak hanya bilang, saudara mari kita terima Pancasila karena Pancasila adalah common platform kita yang membentuk kita ini sebagai bangsa yang satu. Tapi juga jangan dilupakan, kita harus bilang, bapak-bapak yang terhormat, marilah kita sama-sama untuk mengimplementasikan Pancasila agar Indonesia yang Anda nikmati itu bisa lestari untuk anak cucu kita. Sesungguhnya itu PR yang lebih berat ya Pak ya. Bagaimana kita menjamin Pancasila sampai berpuluh-puluh, beratusan atau mungkin ribuan tahun ke depan itu masih dijaga dan masih terus dilestarikan gitu. Tapi kira-kira apa Pak? Hal konkret apa yang memang seharusnya, kalau tadi mungkin Pak Imdad mengingatkan terutama mungkin pemerintah gitu ya, mengajak pemerintah. Hal konkret apa sebenarnya Pak yang mungkin harusnya bisa dilakukan? Hal-hal kecil mungkin sederhana, terutama untuk anak muda ya, atau generasi saat ini, generasi Z yang mungkin sudah jauh dengan pemahaman atau makna Pancasila. Ini bagaimana kita ini mengimplementasikan Pancasila di dalam cara bergaul kita di lingkungan yang paling kecil. Ya, misalnya beginilah, bagaimana menjadi
Pancasilais, apa namanya, ketika kita nonton bola. Gimana itu, Pak? Bagaimana kita tetap Timnas. Pancasilais ketika kita punya apa itu namanya, punya kelompok penggemar sepeda ontel gitu. Atau motor gede, atau RE King, atau Seperti apa memang, Pak? kelompok hobi. Ya, karena biasanya kalau sudah berkelompok itu ada ini apa ya, namanya, perasaan Pancasilanya lupa. ya, perasaan egonya kuat ya, egonya kuat. Oke. Merasa bahwa kelompoknya yang paling ini ya, paling benar, oke. paling kuat ya. Mengeksklusifkan gitu ya berarti ya, Pak. Jadi itu tantangan kita ketika kita merasa mayoritas, ketika kita merasa apa namanya, merasa kuat, merasa berkuasa, kok menindas. Menurut saya itu harus di apa itu namanya, Paradigma seperti itu. itu sebagai apa itu namanya ya, uji coba, sebagai uji coba bagaimana apa namanya, berkumpul besar gitu, tapi humble gitu, Oh, ya. tapi Jadi, menghormati orang gitu. Tapi kalau bahasa ini, sekarang down to earth. Katanya juga begini Pak, ada kekurangannya adalah minimnya contoh-contoh yang bisa jadikan Oke, apa ya, Pancasila. teladan gitulah, role model. ya, role model ya. Jadi ini kayak gimana sih kalau manusia Pancasila gitu istilahnya ya gitu ya. Jadi kemudian apa bedanya nih gitu dengan manusia yang religius gitu. Kadang-kadang kan agak sedikit ini ya. Nah ini memang juga jadi tantangan juga katanya di kalangan anak muda ya. Karena kalau lihat tadi kan aparatus negara kok banyaknya kok foya-foya apa pamer ini apa misalnya sekarang flexing ya, yang pamer kekayaan di medsos itu gitu kan. Makanya contoh-contoh baik itu harus dibawa ke tengah ya. Karena kan gini kecenderungannya, yang baik-baik itu ada di ruang sunyi. Iya. Dan nggak ini ya, nggak apa ya. Dan banyak orang baik juga nggak mau ke tengah. Nggak mau ke tengah itu masalah. Karena di mereka juga nggak mau bikin TikTok. Betul. Nggak mau masuk YouTube. Oh iya. Padahal itu seharusnya penting juga ya mungkin untuk menumbuhkan kesadaran bersama. Penting juga. Atau ini ya, apa lembaga penyiaran itu memberikan porsi lebih kepada figur-figur nasionalis ya. figur baik yang ada di pinggir-pinggir itu. Iya. Tapi itu kan mungkin dari segi ini ya Pak ya, dari sektor media, hiburan dan lain sebagainya. Kalau dari sektor pendidikan mungkin ada nggak Pak? Kan pasti yang paling dekat itu adalah pendidikan kan, siswa SD gitu, SD, SMP, SMA mereka diajarkan pendidikan keluarga negaraan gitu ya. Itu kan seharusnya menjadi pintu masuk pertama bagaimana mereka memahami, memaknai Pancasila. Apa itu Pak yang seharusnya diajarkan? Saya itu pernah bereksperimen ya. Jadi dulu itu mendampingi apa itu namanya guru-guru SMA di Jakarta dan Banten. Bagaimana sih apa namanya mainstreaming pluralisme itu di kelas gitu. Ya. Ada beberapa pendekatan yang pernah kita coba. Misalnya bagaimana pluralisme itu menjadi perspektif. Jadi guru itu bisa apa namanya mengajar matematika sambil menjadikan pluralisme sebagai perspektif. Iya. Jadi dia adalah perspektif. Jadi mengajar olahraga dengan perspektif pluralisme artinya apa, menghargai semua, tidak ada apa itu namanya apa itu, tidak ada Keistimewaan. Diskriminasi, tidak ada diskriminasi, tidak ada stereotyping, tidak ada apa namanya bullying, ya gitu-gitu kan sebenarnya perspektif. Jadi mereka belajar tentang apa namanya tentang Pancasila itu sebagai perspektif dan juga sebagai
kebiasaan itu, pembiasaan. Nah itu nilai-nilai, mengintrodusir nilai-nilai itu juga tidak kalah pentingnya dengan itu ya, dengan sosialisasi yang orientasinya lebih pada ngerti, paham, hafal. Iya. Ini kan apa itu namanya? Ya ngerti, ya paham, ya hafal, ya. Tapi menghayati dan kemudian mengimplementasikan dan mencintai dan kemudian merayakan. Nah, kalau sudah sampai merayakan ini, dia ada komitmen untuk menyebarkan ini untuk juga diimplementasikan, diamalkan oleh orang lain. Karena akhirnya pasti siswa nggak akan merasa terpaksa gitu, karena kalau misalkan mungkin fenomena yang sering ditemui juga kan Pak, mereka disuruh menghafal lagu kebangsaan tapi terpaksa begitu sudah ini udah lupa, atau hormat bendera, upacara gitu. Karena kan ada juga siswa yang alasan sakit atau apa karena mereka panas dan sebagainya gitu. Nah, tapi kalau mereka sudah ditanamkan nilai-nilai nasionalisme gitu ya, itu mungkin akan semakin menumbuhkan kecintaan mereka. Mungkin dari Pak Coki nih, Pak Coki, gimana tanggapannya Pak terkait dengan fenomena semakin? Iya, karena saya kan jadi bertanya-tanya juga sebetulnya. Ini kan ada fenomena generasi milenial, generasi Z ya, gitu generasi ya. Z sih sekarang. Tentu saja mereka kan tumbuh dan berkembang berdasarkan realitas yang ada sekarang ini ya, di mana dunia digital itu menjadi sangat signifikan. Benar. Hampir setiap kehidupan selalu ada campur tangan digital gitu ya. Nah, ini kan akan membuat sebuah pola pikir baru. Sementara pihak lain penanaman nilai-nilai Pancasila ini kan kayaknya sepertinya masih pakai model-model kuno gitu ya, model-model lama ya. Kaku ya Pak? Yang lebih, saya nggak tahu secara pengajaran bagaimana di bangku sekolah ya. Apakah hanya masih sekedar Pancasila ini gitu, atau ada metode lain yang membuat orang untuk berpikir kritis, kreatif, saya nggak tahu gitu ya. Tapi kalau lihat dari hasilnya tadi risetnya Setara kan cukup inilah, kita harus bertanya-tanya kenapa 83% itu menganggap bahwa Pancasila itu ideologi yang bukan permanen. Saya masih mau berpikir positif. Apa maksudnya bukan permanen? Ya gampangannya kita boleh cerai. Nah, gitu loh. Ya, apa maksudnya? Gitu loh. Kenapa tuh gitu loh? Jadi kan ada sesuatu gitu loh. Makanya apa yang mesti bisa dilakukan? Mungkin Mas Imdad bisa berikan karena Mas Imdad kan banyak bergerak di bidang ini ya. Apa sebenarnya yang bisa semua, bukannya pemerintah tentu saja. Ini kan bukan tanggung jawab pemerintah aja loh Mas, tapi semua lapisan masyarakat ya, semua stakeholder lah gitu loh ya. Kalau ingin mempertahankan Pancasila, karena tadi kita sepakat kalau Pancasila nggak ada ya bubar di Indonesia gitu. Kalau pengalaman saya, yang paling efektif adalah komparasi. Saya sering memberikan jawaban dengan mengkomparasikan pengalaman-pengalaman di dunia Islam. Bagaimana negara-negara Muslim itu kondisinya saat ini. Kesimpulannya adalah bahwa negara-negara yang konsisten dengan kesepakatan bersama survive, maju dan berkembang. Nah, negara-negara yang coba-coba mencari alternatif lain itu mengalami konflik, perang saudara, dan menjadi failed state, negara gagal. Terjadilah tragedi kemanusiaan yang begitu rupa. Nah, kita beruntung karena kita setia, bersabar dengan apa yang kita anggap sebagai kelemahan kita berbangsa ini. Bersabar penting karena pengalaman negara Muslim yang lain yang tidak bersabar terkena laknat dari perbuatan mereka sendiri. Mengintrodusir satu ideologi totalitarianisme, nggak mau berbagi dengan yang lain,
merasa paling benar sendiri, nggak mau berbagi, nggak mau bernegosiasi, konflik, perang saudara, hancur negara. Jadi apa itu namanya? Ada benarnya kata apa namanya seorang ulama Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah yang oleh kelompok radikal kanan itu dianggap sebagai acuannya, ulamanya, ya, rujukannya, itu malah bilang begini. Jadi 10 tahun di bawah rezim atau pemerintahan efektif dolim itu lebih baik daripada sehari tanpa kekuasaan, artinya chaos. Itu Ibnu Taimiyah bilang begitu. Jadi apa itu namanya, bersabar dengan kelemahan-kelemahan tertentu dari bangsa Muslim itu lebih baik ya, apa namanya, daripada menghancurkan itu semua kemudian menjadi apa namanya, tidak ada kekuasaan dan terjadi chaos. Berarti apakah kita lebih baik bersabar dengan semua perjuangan itu gradual kok. Ya, kita benar, ini kan benar. Selalu belajar dari sejarah. Sejarah peradaban umat manusia nggak ada yang melompat, tapi itu gradual. Iya. Nah, setiap apa itu namanya, upaya melompat selalu ada ongkos tragedi yang terjadi. Selalu ada tragedi yang terjadi. Dan di dalam pengalaman dunia Islam, sejarah Islam itu begitu. Jadi apa itu namanya, ketidakpuasan dan antipati terhadap satu kepemimpinan yang lama, lalu kemudian mengangkat kepemimpinan yang baru dengan tumpas kelor terhadap kepemimpinan yang lama itu apa namanya, bahkan melahirkan apa itu namanya, perpecahan, bukan hanya pengelompokan sosial, tapi juga terjadinya sekte-sekte, terjadinya firqah di dalam agama, dan itu kemudian apa namanya, mendalam menjadi perbedaan akidah. Kalau udah seperti itu sudah tidak sulit diselamatkan lagi. Sulit diselamatkan lagi kalau udah. Iya. Jadi ketika apa itu namanya, keinginan untuk melakukan perubahan drastis, dan biasanya pirantinya adalah politik, dan kemudian dibungkus dengan agama, itu kemudian akan memunculkan kekerasan yang sangat apa namanya, sangat ekstrim gitu, dan kemudian memunculkan keyakinan baru. Pedahnya Sunni Syiah itu kan karena kekejaman. Karena kekejaman. Syiah menjadi kelompok yang kemudian menjadi ekstrim anti Sunni itu karena cucu Rasulullah dibantai tanpa berkemanusiaan. Nah, apa itu namanya? Sebenarnya dalam apa itu namanya, dalam tradisi Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tadarruj, itu penting. Jadi proses perubahan yang gradual itu penting. Ada banyak ini pertimbangan mengapa begitu. Ya mungkin karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lebih mencintai harmoni. Tadi apa yang diibaratkan oleh Mas Imad, kalau jalannya besar. Kira-kira begitu. Jalannya besar, semua ada di situ. Ya, semua ada di situ ya. Jadi semua bisa melihat kiri kanan. Oh ya, saya di sini. Oh itu di sana. Dan akhirnya bisa saling memahami ya, saling mengerti. Nah, ini jalan yang penting dilakukan adalah membuat jalan besar ini, jangan jalan dibuat sempit. Apalagi kalau jalannya sempit hanya ke satu ideologi, satu tafsir. Itu yang dan itu tumbuh dari kesadaran kemanusiaan. Menyadari bahwa manusia itu harus dijaga keselamatannya. Manusia itu punya keterbatasan, tetapi meskipun terbatas mereka harus dihormati. Maka
kita itu teologinya akomodatif. Iya. Karena teologinya akomodatif, maka pendekatan yang diambil itu sangat memperhatikan kemampuan dan kepentingan manusia. Jadi kalau ada perubahan kok mengorbankan manusia, itu keliru. Jalan itu jangan diambil. Yeah. Nah, itulah mengapa ada dalam Islam Ahlus Sunnah, jadi mengikuti Nabi, mengikuti ajaran Rasulullah yang benar. Wal jamaah, kepentingan komunitas manusia. Jadi keseimbangan antara kepentingan mengikuti ajaran Allah dan contoh Rasulullah dengan kepentingan kemanusiaan. Jadi menurut saya Pancasila itu harus dikembalikan pada sisi kemanusiaannya itu, karena disitulah intinya. Iya. Berarti hal yang paling mendasar adalah bagaimana setiap dari kita memahami kemanusiaan itu ya Pak ya. Iya, dan religiusitas itu harus ada kemanusiaan di situ. Ada pokoknya kemanusiaan ya, yang kemudian saling bersinggungan, keterkaitan dengan sila-sila yang lain. Pak Imdad, Pak Coki, kita sebenarnya masih ingin mengulik banyak, cuman memang karena keterbatasan waktu gitu ya. Jadi, tapi mungkin sebelum kita akhiri video ini nih, Pak Imdad dan Pak Coki, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, terutama berkaitan dengan 1 Juni nih, Hari Pancasila gitu. Apa yang ingin Pak Imdad sampaikan ke kawan-kawan setara Pak Imdad? Iya, ini khusus untuk teman-teman muda ya. Coba deh kita baca dikit tentang Pancasila, tentang sejarahnya, kemudian mengapa pilihan itu dipilih. Pasti nanti kita akan ngerti bahwa founding fathers kita itu orang-orang hebat yang telah memberikan legacy dan warisan yang luar biasa yang sangat berharga untuk kita teruskan. Nanti mereka akan tahu sendiri kalau mau baca. Berarti mungkin sederhananya kalau mungkin singkatan itu jas merah ya Pak Imdad ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena dari situ mungkin kita akan merasa memahami, kemudian merasa oh iya ternyata seperti ini. Akhirnya rasa memiliki terhadap Pancasila itu tumbuh gitu ya Pak. Dari Pak Coki, mungkin Pak Coki, apa yang mau disampaikan Saya setuju lah dengan Mas Imdad bahwa sejarah mengajarkan kita banyak hal ya, dan sejarah akan memperlihatkan bahwa pada saat-saat kritis yang dihadapi oleh negara bangsa Indonesia ini, Pancasila tampil dan memberikan warna. Jadi kok ada orang yang katakan kok ada metafor kesaktian Pancasila, memang secara linguistik memang agak berlebihan. Tapi itu menunjukkan bahwa Pancasila meskipun itu sebuah nilai-nilai yang mungkin universal atau terlalu abstrak, tapi pada aktualisasinya justru memberikan kekuatan gitu loh, dan menjaga persatuan kita yang selama ini memang beragam dan banyak pandangan-pandangan yang mungkin diametral juga, kadang-kadang juga sangat kontras, tapi sampai sejauh ini gitu loh ya, Pancasila terbukti sebagai landasan ideal negara bangsa Indonesia. Dan jangan sampai tadi itu selalu kita bilang, kalau kita mengabaikan Pancasila, kita merubah Pancasila bukan sebagai dasar ideologi, ya Indonesia ya pasti akan retak, pecah gitu lah. Karena ini landasan dari nation state of Indonesia ini. Iya. Jadi intinya Pancasila adalah falsafah, landasan ideal, dan ya memang harus kita jaga dan kita pertahankan, dan menjadi PR juga. Hal yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab yang lebih besar adalah bagaimana kita mempertahankan agar Pancasila ini tetap terus lestari gitu ya Pak ya, sampai dengan generasi-generasi yang akan mendatang. Mungkin sekian kawan setara, dan sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Pancasila. Semoga di momentum kali ini bisa menjadi refleksi bersama bagaimana kita memaknai Pancasila itu sendiri. Saya Sisi, mohon maaf apabila ada salah ataupun kekurangan. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.